Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sekar Putra dengan NIM S1S1 25036. Salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam hangat untuk kita semua. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sudah mempertemukan kita di video kali ini. Nah, pada kesempatan berharga ini saya akan memaparkan dan mempresentasikan secara komprehensif hasil penelitian ilmiah saya yang telah dituangkan dalam makalah berjudul Penerapan Operasi Skala Aljabar Linear dalam Pembuatan Efek Negatif Citra Digital. Rekan-rekan sekalian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di abad ke-21 ini bergerak dengan sangat eksponensial. Salah satu pilar utamanya adalah visualisasi data dan informasi. Kita hidup di dunia di mana gambar, foto, dan video menjadi media komunikasi utama. Namun, bagi kita yang berkecimpung di bidang ilmu, komputer, dan juga teknik informatika, kita dituntut untuk melihat lebih jauh dari sekadar keindahan estetika visual yang ditangkap oleh mata manusia. Kita harus mampu membedah aspek fundamentalnya. Bagaimana matematika murni bekerja di balik layar komputer untuk merekayasa visualisasi tersebut. Seringkali, mata kuliah matematika seperti aljabar linear dianggap sebagai teori abstrak yang jauh dari aplikasi praktis. Melalui video presentasi selama 20 menit ke depan, saya ingin mematahkan stigma tersebut. Saya akan menjembatani teori aljabar linear murni dengan implementasi teknologi informasi nyata, khususnya dalam pengolahan citra digital. Kita akan melihat bagaimana operasi skalar matriks yang sangat sederhana, jika diimplementasikan secara cerdas lewat bahasa pemrograman modern, mampu memanipulasi miliaran informasi piksel untuk menghasilkan efek transformasi negatif citra digital yang stabil, cepat, dan efisien. Mari kita melangkah ke pembahasan yang pertama. Sekarang kita akan masuk di pendahuluan dan juga latar belakang masalah. Memasuki bab pendahuluan, mari kita samakan persepsi kita terlebih dahulu mengenai apa itu citra digital dari sudut pandang komputer. Ketika manusia melihat sebuah foto, otak kita mengenali bentuk wajah, pemandangan, mobil, atau teks secara kontinu. Namun, komputer digital adalah mesin biner. Komputer tidak mengerti keindahan visual. Komputer hanya memahami angka terstruktur. Di dalam dunia komputer, sebuah gambar disimpan sebagai sekumpulan data numerik terstruktur yang merepresentasikan tingkat warna atau intensitas cahaya. Pada jenis citra digital yang paling mendasar yaitu citra skala abu-abu atau grayscale image. Setiap elemen terkecil pembentuk gambar tersebut dinamakan pixel. Istilah pixel ini sendiri merupakan singkatan dari picture element. Pada sistem penyimpanan data citra digital standar 8 bit, setiap pixel memiliki nilai intensitas numerik tunggal yang berkisar secara diskret antara 0 hingga 255. Rentang ini didapatkan dari rumus kapasitas penyimpanan data biner 2/8 yang menghasilkan total 256 variasi tingkat keabuan. Angka 0 merepresentasikan kondisi ekstrim, hitam pekat, atau ketiadaan cahaya sama sekali. Sebaliknya, angka 255 merepresentasikan kondisi ekstrem putih, murni, atau intensitas cahaya maksimal. Nilai-nilai numerik yang berada di antara 0 dan 255 inilah yang menyusun gradasi warna abu-abu secara teratur. Sekarang, bagaimana ribuan atau jutaan piksel ini diorganisasikan agar membentuk gambar? Piksel-piksel ini disusun secara rapi dalam grid 2 dimensi, membentuk baris dan kolom yang teratur. Struktur susunan 2 dimensi yang terdiri atas baris dan kolom ini di dalam ilmu matematika murni dinamakan sebagai matriks. Dengan demikian, kita sampai pada kesimpulan teoritis penting. Setiap citra digital
pada hakikatnya adalah sebuah matriks berukuran M kali N, di mana setiap entry atau elemen matriksnya adalah nilai intensitas piksel itu sendiri. Oleh karena itu, semua aktivitas yang kita sebut sebagai pengolahan citra digital atau digital image processing pada dasarnya tidak lain dan tidak bukan adalah proses komputasi, manipulasi, dan kalkulasi matematika terhadap elemen-elemen matriks tersebut secara sistematis menggunakan perangkat lunak. Aljabar linear menjadi bahasa ibu dari pengolahan citra karena menyediakan hukum-hukum matriks dan transformasi linear untuk mengubah karakteristik citra sesuai kebutuhan komputasi kita. Salah satu operasi transformasi intensitas yang paling klasik, namun esensial hingga hari ini, adalah transformasi negatif citra. Proses ini bekerja dengan cara mencari nilai komplement atau nilai kebalikan dari setiap intensitas piksel terhadap nilai maksimum keabuannya. Area gambar yang aslinya terang akan dibalikkan menjadi gelap, dan area gambar yang aslinya gelap benderang akan diubah menjadi terang benderang. Mengapa efek negatif ini begitu penting untuk diteliti? Ini bukan sekedar untuk filter estetika media sosial. Transformasi negatif memang atau memegang peranan krusial dalam domain pengolahan citra medis, seperti analisis foto rongsen, sinar X, atau CT scan. Dunia penginderaan jauh berbasis satelit, serta teknik peningkatan kualitas citra atau image enhancement yang didominasi oleh area bayangan atau gelap. Dengan membalikan intensitas, detail-detail struktural mikroskopis atau anomali medis yang awalnya tersembunyi di area gelap yang padat, tiba-tiba menjadi sangat jelas terlihat oleh mata dokter atau analis setelah diubah menjadi terang. Melalui latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan utama menganalisis bagaimana implementasi operasi skala aljabar linear diterapkan secara matematis untuk menghasilkan efek negatif pada citra digital, serta membuktikan bahwa pendekatan matematika murni mampu menawarkan performa komputasi yang efisien, aman, dan ringan bagi arsitektur komputer modern. Oke, sekarang kita masuk ke metode penelitian dan landasan matematis. Melangkah ke bagian kedua, yaitu metode penelitian. Desain penelitian yang saya terapkan dalam kajian ilmiah ini adalah metode eksperimental. Metode eksperimen dipilih secara sengaja karena sifatnya yang empiris, sehingga memungkinkan saya sebagai peneliti untuk melakukan manipulasi terkendali, melakukan pengamatan langsung, serta mencatat perubahan kuantitatif pada nilai intensitas piksel secara presisi sebelum dan sesudah transformasi negatif diaplikasikan. Secara struktur, tahapan penelitian ini dibagi menjadi 4 fase utama. Yang pertama, fase akuisisi atau pengumpulan citra digital. Pada tahap awal ini, citra digital dikumpulkan dari sumber digital dalam format standar seperti .jpg atau .png. Citra dipastikan dikonversi ke format grayscale agar fokus pengamatan tertuju pada matriks intensitas tunggal dengan rentang data 0 sampai 255. Dan fase yang kedua itu adalah fase representasi matriks. Citra digital yang telah diperoleh dipetakan ke dalam bentuk matriks 2 dimensi yang kita beri nama matriks A. Setiap sel atau entry di dalam matriks ini merepresentasikan tingkat keabuan piksel pada koordinat spasial tersebut.
Dan fase yang ketiga adalah fase penerapan operasi skalar. Disinilah inti dari eksperimen dilakukan, di mana rumus aljabar linear disuntikkan ke dalam matriks citra untuk memproses inversi nilai piksel. Kita masuk ke fase keempat, yaitu adalah fase evaluasi dan analisis hasil. Hasil transformasi kemudian dibedah secara komparatif, baik secara visual atau kualitas gambar yang dihasilkan, maupun secara numerik atau perubahan nilai data entry matrix. Setelah kita mengetahui 4 fase itu, mari kita bedah landasan matematisnya secara mendalam. Karena disinilah letak keindahan aljabar linear bekerja. Secara teoretis, transformasi negatif citra dinyatakan dalam persamaan titik atau point operation universal yang disimbolkan itu S sama dengan dalam kurung L kurang 1 kurang R, di mana variabel S merepresentasikan nilai intensitas piksel keluaran hasil transformasi, variabel R mewakili nilai intensitas piksel masukan asli, dan variabel L melambangkan jumlah total tingkat keabuan yang tersedia pada sistem citra tersebut. Karena objek penelitian kita beroperasi pada citra skala abu-abu standar 8 bit, maka konstanta nilai L adalah tepat 256. Jika kita substitusikan angka ini ke dalam persamaan, saat kita memperoleh rumus operasional, yaitu S sama dengan 255 kurang R. Dalam kacamata aljabar linear murni, citra digital kita adalah matriks A, dan citra hasil transformasi adalah matriks B. Untuk mengeksekusi rumus ini ke seluruh matriks, operasi matematika yang sesungguhnya terjadi di tingkat memori komputer, didefinisikan sebagai B dalam kurung I, J balas kurung sama dengan balas kurung kurang 1 min 1 kali A dalam kurung I, J balas kurung ditambah 255. Keterangan dari notasi ini adalah A dalam kurung I, J menunjukkan nilai intensitas piksel citra asli pada koordinat baris ke I dan kolom ke J. Angka minus 1 di sini memiliki peran vital, yaitu sebagai konstanta bilangan real yang bertindak sebagai skalar pengali. Sementara B dalam kurung I, J adalah nilai intensitas piksel, hasil efek negatif pada baris ke I dan kolom ke J. Mengapa proses ini diklasifikasikan sebagai operasi skalar aljabar linear? Alasannya adalah karena objek pengali yang digunakan untuk memanipulasi matriks tersebut merupakan sebuah bilangan tunggal atau besaran skalar, yaitu konstanta minus 1. Setiap entry tunggal di dalam matriks A dikalikan dengan skalar minus 1, baru kemudian setiap elemennya mengalami penjumlahan dengan nilai konstanta maksimum 255. Temuan teoretis yang sangat menarik dalam analisis metode ini adalah mengenai aspek keamanan data atau data integrity. Sifat utama dari operasi aljabar linear murni B sama dengan 255 dikurang A adalah menghasilkan nilai luaran yang dijamin secara matematis akan selalu berada di dalam rentang valid data arsitektur komputer, yaitu rentang tertutup 0,255. Perhatikan hal ini. Jika nilai piksel terkecil adalah 0, maka 255 kurang 0 adalah 255, atau bisa disebut tetap valid. Jika nilai piksel terbesar adalah 255, maka 255 dikurang 255 adalah 0, juga tetap valid.
Konsekuensinya, algoritma ini tidak membutuhkan baris kode tambahan yang rumit untuk melakukan pembatasan nilai atau clipping, suatu teknik penanganan error yang biasanya wajib ada pada operasi citra lain untuk mencegah nilai piksel meluap menjadi negatif atau melebihi 255. Hal ini berimplikasi langsung pada beban komputasi prosesor gambar yang menjadi jauh lebih ringan instan dan sepenuhnya aman dari resiko kerusakan data piksel atau error pixel. Dan selanjutnya kita akan masuk ke poin implementasi perangkat lunak dan kode program. Kini kita berpindah ke aspek praktis. Bagaimana teori matematika yang tampak indah di atas kertas diwujudkan dalam baris-baris instruksi komputer? Implementasi rumus aljabar linear untuk membuat efek negatif. Citra ini dieksekusi menggunakan bahasa pemrograman Python. Python dipilih karena ekosistemnya yang sangat kuat dalam dunia kecerdasan buatan dan pengolahan data. Dalam eksperimen ini, saya memanfaatkan dua pustaka perangkat lunak atau library utama, yaitu OpenCV ditulis sebagai import CV2 dan NumPy. OpenCV bertugas untuk menangani fungsi-fungsi tingkat tinggi seperti membaca file gambar dari hard disk dan merendernya ke layar monitor, sedangkan NumPy menjadi motor penggerak komputasi matriksnya. Mari kita telaah bersama struktur kode program sederhana namun efisien yang tertera pada slide, yang juga merupakan gambar satu dari dokumen penelitian saya. Kita mendeklarasikan sebuah fungsi bernama buat underscore citra underscore negatif dalam kurung jalur underscore gambar. Pada baris awal di fungsi, kita memanggil perintah cv.imread dalam kurung jalur underscore gambar. Fungsi ini membaca file gambar digital asal dan secara otomatis langsung memetakan seluruh data biner gambar tersebut menjadi sebuah struktur data array 2 dimensi di memori RAM, yang tidak lain adalah representasi dari matriks A. Sekarang kita masuk ke baris nomor 9, yaitu image underscore negatif sama dengan 255 dikurang image. Ini adalah jembatan emas penelitian ini. Hanya dengan satu baris perintah matematis lugas tersebut, mesin interpreter Python yang berkolaborasi dengan library NumPy akan langsung mengeksekusi perkalian skalar min1 dan penjumlahan konstanta 255 ke seluruh entry di dalam matriks gambar secara simultan. Disinilah letak perbedaan antara programmer pemula dengan pakar komputer. Pendekatan naif atau konvensional biasanya akan menggunakan perulangan bertingkat atau nested for loop untuk menelusuri baris demi baris, kolom demi kolom, guna mengubah piksel satu persatu. Metode perulangan itu, seperti itu, sangat lambat dan memakan waktu komputasi yang besar, terutama jika ukuran resolusi gambar mencapai tingkatan megapiksel. Dengan memanfaatkan prinsip aljabar linear yang dioptimalkan oleh pustaka NumPy, operasi matriks dilakukan secara vectorized atau simultan tanpa perulangan eksplisit. Waktu komputasi dihabiskan menjadi sangat minimal dan efisien karena pemrosesan dilakukan langsung di tingkat memori tingkat rendah. Setelah matriks hasil transformasi selesai dihitung, fungsi cv.imshow dalam kurung dipanggil sebanyak 2 kali. Jendela pertama digunakan untuk menampilkan gambar asli sebagai basis pembanding, dan jendela kedua digunakan untuk menampilkan gambar hasil efek negatif, sehingga pengguna atau pengamat dapat mengevaluasi perbedaan visualnya secara langsung detik itu juga. Dan selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu hasil eksperimen dan pembahasan numerik. Oke, mari kita bedah bab 3 ini, yaitu hasil pembahasan. Dimulai dari pembuktian numerik secara matematis. Untuk memastikan bahwa algoritma aljabar linear ini bekerja dengan sempurna tanpa distorsi, kita dapat melakukan simulasi menggunakan
sampel matriks citra grayscale kecil berukuran 3x3. Anggaplah kita memiliki potongan matriks gambar asli, sebut saja matriks A, dengan entry data numerik sebagai berikut. Pada baris pertama, entry nilainya adalah 50, 80, dan 120. Pada baris kedua, entry nilainya adalah 100, 150, dan 200. Pada baris ketiga, entry nilainya adalah 220, 240, dan 255. Ketika program komputer kita menjalankan operasi skala berbasis rumus B sama dengan 255 dikurang A, komputer akan menghitung nilai komplement untuk setiap entry tunggal secara presisi. Mari kita hitung bersama. Untuk piksel bernilai 50, kalkulasinya adalah 255 dikurang 50, menghasilkan nilai 205. Untuk piksel bernilai 80, kalkulasinya 255 dikurang 80, menghasilkan 175. Begitu seterusnya untuk setiap elemen matriks. Hingga pada entry terakhir yaitu nilai putih murni 255, kalkulasinya menjadi 255 dikurang 255, menghasilkan nilai 0. Dari kalkulasi simultan tersebut, kita memperoleh matriks keluaran baru, yaitu matriks B, yang berisi entry. Baris pertama 205, 175, dan 135. Baris kedua 155, 105, dan 55. Dan baris ketiga 35, 15, dan juga 0. Jika kita perhatikan tabel pertama, perbandingan nilai intensitas piksel yang tampil di layar, pola perubahan ini terlihat sangat konsisten dan berbanding lurus dengan teori. Nilai intensitas piksel berubah secara inverse atau berlawanan penuh terhadap nilai awalnya. Semakin tinggi nilai piksel awal atau mendekati putih, maka akan semakin rendah nilai piksel hasil transformasi atau mendekati hitam. Dan sebaliknya, semakin rendah nilai awal piksel atau gelap, maka akan semakin tinggi nilai piksel hasil transformasi atau terang. Dan selanjutnya, kita masuk ke pembahasan eksperimen visual dan implikasi. Setelah melihat pembuktian angka-angka matematisnya, sekarang mari kita saksikan hasil transformasi visual yang sungguhnya pada objek gambar nyata. Di layar sebelah kiri, kita dapat melihat gambar 2 yang merepresentasikan citra digital asal sebelum dilakukan pengolahan matriks aljabar linear. Gambar tersebut menampilkan foto landscape area perkotaan atau bangunan dengan latar belakang langit sore atau matahari terbenam atau biasa disebut sunset. Jika kita analisis secara histogram, gambar asli ini memiliki distribusi nilai intensitas kecerahan yang normal dan berada pada rentang batas data komputer. Area langit bagian atas memancarkan tingkat pencahayaan yang tinggi, yang berarti area tersebut diwakili oleh elemen-elemen entry matrix yang bernilai besar dan mendekati batas angka 255. Sebaliknya, area bayangan bangunan, siluet tiang listrik, serta lekukan bodi mobil di bagian depan merupakan area bayangan atau gelap yang direpresentasikan oleh nilai matriks dan mendekati batas bawah angka 0. Begitu program Python mengeksekusi satu baris perintah, operasi skalar aljabar linear murni, seluruh entry matriks langsung memanipulasi secara simultan. Hasil render visual keluarannya dipaparkan secara jelas pada gambar 3. Citra digital hasil transformasi efek negatif di sebelah kanan. Perubahan visual yang terjadi sangat radikal namun tetap mempertahankan struktur spasial atau geometri asli dari gambar. Area langit sore yang awalnya terang benderang kini mengalami inversi penuh menjadi warna gelap pekat kebiruan. Yang paling menakjubkan dan menjadi poin penting pembahasan kita adalah pada area bangunan dan siluet kendaraan di bagian bawah, area yang pada gambar 2 tampak gelap gulita dan sulit diidentifikasi detail komponennya. Kini pada gambar 3 berubah menjadi area yang terang benderang dengan warna putih abu-abu cerah. Kontur jendela bangunan, batas roda mobil, dan kabel-kabel listrik yang awalnya tersamar dalam kegelapan kini menyembul keluar dan dapat dianalisis dengan sangat mudah
oleh mata manusia maupun oleh sistem visi komputer. Hasil eksperimen visual ini menegaskan bahwa variasi data yang diperoleh tidak berdiri sendiri, melainkan menggambarkan adanya pola transformasi terstruktur yang teringat kuat dengan kondisi lapangan dan teori aljabar linear. Jika kita komparasikan dengan studi-studi ilmiah terdahulu di bidang pengolahan citra, temuan dalam penelitian ini memiliki tingkat kesesuaian dan konsistensi yang sangat tinggi dengan literatur standar pengolahan citra digital modern. Dan kita akan masuk di kesimpulan, saran, dan juga penutup. Teman-teman sekalian, kita telah membahas seluruh rangkaian penelitian ini secara mendalam, mulai dari teori dasar komputer, memandang gambar, penurunan rumus matematika operasi, skalar, implementasi baris kode Python, hingga analisis data, numerik, dan visual hasil eksperimen. Sebagai penutup dari video presentasi ini, izinkan saya membacakan 5 poin kesimpulan utama yang berhasil ditarik dari kajian ilmiah ini. Yang pertama, operasi aljabar skala linear terbukti mampu dan valid digunakan untuk menghasilkan efek negatif yang akurat pada citra digital melalui mekanisme transformasi intensitas pixel. Dan poin yang kedua, pada citra skala abu-abu bertekstur 8 bit, transformasi negatif dapat dieksekusi secara sempurna menggunakan persamaan linear struktur E sama dengan 255 dikurang R. Dan poin ketiga, hasil transformasi secara konsisten menyebabkan pembalikan visual yang presisi, di mana area yang sangat efektif karena membuka gerbang pemanfaatan konsep aljabar linear yang kaya ke dalam komputasi komputer. Dan yang kelima, metode operasi skalar ini terbukti sangat sederhana, memiliki kompleksitas memori yang rendah, efisien secara waktu eksekusi, dan dapat menjadi waktu batu pijakan atau dasar pengembang untuk teknik pengolahan citra digital yang jauh lebih kompleks di masa depan. Akhir kata, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada dosen dan juga teman-teman sekalian yang sudah mendukung. Mohon maaf jika ada salah kata dari awal sampai akhir video. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.